mereka teori. Harapannya mereka selama proses dia belajar itu dia siap bekerja. Selain siap bekerja, kita mencoba mereka menciptakan wirausaha baru. Nah, kita kemarin lulusan dari SUPM ini sudah banyak yang meminta antara lain dari Jepang. Nah, dari Jepang itu sudah ada kerjasama dengan SUPM Golok ya, SUPM di Golok itu ada kerjasama dengan Jepang, perusahaan Jepang yang sudah meminta calon-calon lulusannya untuk bekerja di sana, kira-kira seperti itu. Dan saya sangat senang apabila ada kerjasama dari Stikom Universitas Yelindo dengan SUPM di sana di Golok, SUPM di Golok. SUPM di Golok itu yang sekolah rata-rata anak nelayan, anak pembudidaya ikan dari pulau-pulau terluar gitu ya, termasuk dari perbatasan dari Timor Leste juga ada. Jadi kita percaya bahwa mereka ini bisa bisa membawa NTT menjadi jauh lebih baik di masa depan. Karena kebetulan kita punya 2 menteri. Menterinya itu semua berhubungan dengan daerah satu dari Papua. Menteri kita Pak Freddy Numberi itu dari Papua. Terus yang menteri kedua itu anaknya nelayan. Ibu bapaknya itu nelayan, Rohmin Dauri. Itu ibu bapaknya nelayan. Jadi kita berharap, bukan mungkin kita berdoa, dari NTT akan lahir menteri kelautan dan perikanan di masa depan. Makanya penting pendidikan. Hari ini saya datang ke sekolah tinggi ini untuk memberikan dukungan ke sana. Dan dukungan dari media penting untuk memperkenalkan Stikom dikenalkan di media sama SUPM. Ya, seperti itu. Silakan. Ini Pak Dr. Anwar Jari. Menambah apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan. Jadi NTT ini kan sangat potensial. Ya, sudah adanya Udana, ada Muhammadiyah, ada juga Kristen, kemudian nanti setelah membangun diharapkan sumber daya manusia yang itu yang dididik itu menjadi tulang punggung untuk bagaimana NTT itu terkait dengan sumber daya yang begitu banyak, baik dari pengolahannya, budayanya, itu yang harus dibangun. Tanggung jawab dari Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya pada pembangunan SDM, pendekatannya melalui pendidikan tadi yang Bapak. Pendidikan, kemudian ada pelatihan dan ada penyuluhan. Jadi 3 domain itu yang kemudian bagaimana supaya SDM ini dibangun. Kalau membangun perikanan itu adalah membangun SDM-nya. Dengan membangun SDM, maka perikanan itu juga tergarap. Itu harapannya supaya NTT memang harus maju di sektor kelautan dan perikanan. Ya. Saya tambahin boleh ditulis sedikit ya. Pertumbuhan pada tahun 2012 pada waktu secara nasional perdagangan Indonesia itu defisit, kita itu justru surplus 1,33 miliar. Jadi kita Indonesia itu surplus hampir 2 miliar dolar. 2 miliar dolar, surplus perikanannya itu hampir 2 miliar dolar. Terus economic size, jadi economic size perikanan. Jadi skala ukuran ekonomi perikanan itu sekarang menurut data BPS 2012 adalah 265 triliun. BPS Badan Pusat Statistik itu 265 triliun. Nah, kita berharap di sini ada garam ya, garam yang kualitasnya itu terbaik, tidak hanya di Indonesia saja, tapi di dunia. Itu garam itu ada baik. Saya lihat ada di Rotendao, di Nagigio. Yang saya lihat pas itu di Nagigio, tapi sebenarnya ada juga di tempat lain. Nah, kita harus kembangkan garam, dan di SUPM ini ada contoh garam ulir, tambak garam ulir. Nah, ini yang kita bersama-sama dengan Stikom ini mau membantu membesarkan ini untuk agar dunia itu tidak hanya Indonesia tapi nasional tahu
Garam ini dengan kadar NaCl-nya itu 96 persen. Garam terbaik itu 97%. Kadar garam. Kadar garam NaCl. NaCl itu 96 NaCl ya. NaCl ya. Na-nya kecil, C-nya besar ya. Natrium klorida NaCl-nya itu 96%. 96%. Sebenarnya kadar terbaik itu 97%. Tapi kadar terbaik itu kan dengan treatment. Ini tanpa treatment, tanpa apapun garamnya sudah begitu. Jadi saya meminta bantuan di media untuk mempromosikan NTT. Karena garam terbaik di dunia itu adanya di NTT. Bukan kalau volume mungkin kalah dengan garam. Kan kita kenal sekarang kalau garam, tapi kualitas itu di sini. Nah, nanti kerjasama dengan Stikom. Kenapa Stikom ini bisa membawa kita ke dunia? Stikom ini jendelanya dunia. Jadi kita ikut jendelanya, Stikom memperkenalkan apa yang punya ya. Iya, jadi NTT selain dikira Madura memang penghasil terbaik di sini. Mungkin Madura sama Jeneponto, Makassar yang banyak menghasilkan garam, tapi terbaik di sini. Sudah? Sudah. Baik. Saya harus